Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bilal radhiyallahu anhu. Bilal adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan budak. Bilal hanyalah seorang budak biasa, sama halnya seperti budak-budak yang lainnya. Bilal terlahir dari seorang budak, sehingga menjadikan Bilal otomatis menjadi seorang budak. Dari kalangan tokoh Quraisy, yaitu Bani Umayyah bin Khalaf, yang sangat gencar membenci Rasulullah SAW dan terkadang sering membahas Rasulullah SAW dan menghujat mencaci Rasulullah SAW. Hal tersebut menjadikan informasi yang sangat luar biasa untuk Bilal, sehingga Bilal lebih mudah mempelajari agama Islam. Sehingga suatu saat Bilal pun datang menemui Rasulullah SAW tanpa sepengetahuan Tuhannya untuk masuk ke dalam Islam. Sobat muda, Bilal merupakan orang Islam pertama dari kalangan budak, sehingga hal itu menjadikan Umayyah sangat terhina dan sangat ternoda kehormatannya. Karena itu, ia melakukan berbagai macam siksaan untuk mengembalikan Bilal ke dalam agama jahiliyah. Karena dia tidak ingin hal itu menjadi acuan bagi budak-budak yang lainnya untuk masuk ke dalam Islam, dan dia disalahkan oleh tokoh Quraisy yang lainnya. Tetapi walaupun demikian, walaupun banyak siksaan yang diterima oleh Bilal, Bilal tidak gentar di dalam memeluk Islam. Hatinya yang sungguh kuat dalam memeluk Islam, hatinya yang sangat kokoh dalam memeluk Islam, hatinya yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikannya iman yang kuat sehingga tetap yang keluar dari lisannya ahad, ahad, ahad. Itulah simbol perjuangan Islam yang ada di dalam diri Bilal. Sobat muda, seperti halnya contoh penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh Umayyah bin Khalaf. Seperti suatu hari, siang hari yang sangat panas di padang pasir, Bilal dibaringkan di atas bara yang begitu panas, terkadang dalam keadaan telanjang, dan ia dilempar ke atas padang pasir yang seperti menyala. Kemudian ditindih dengan batu yang sangat besar yang tak kalah panasnya. Lalu suatu hari, ketika sore hari yang dingin, ia ditegakkan dan lehernya dirantai, kemudian diarak keliling melalui bukit-bukit dan jalan di kota Mekah. Tidak satu hari ataupun 2 hari hal tersebut terjadi kepada Bilal, tetapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hal tersebut terjadi kepada Bilal. Tetapi keimanan Bilal tidak goyah, tidak gentar seperti halnya karang yang sangat kuat yang diterjang oleh ombak. Iman Bilal tetap tertanam di dalam dirinya, ahad, ahad, ahad. Sehingga membuat orang-orang yang menyiksa Bilal merasakan bosan untuk menyiksa Bilal, walaupun mereka terkadang merasa kasihan kepada Bilal. Sobat muda, luar biasa. Keimanan Bilal yang sangat kuat menjadikan orang-orang yang menyiksa Bilal sangat bosan untuk terus melakukan penyiksaan kepada Bilal. Bahkan ada riwayat yang menyatakan para penyiksa itu meminta Bilal untuk 1 kali saja mengucapkan Lata wal Uzza, agar mereka ada alasan untuk menghentikan penyiksaan terhadap Bilal. Dan setelah itu terserah Bilal akan melakukan apapun yang Bilal inginkan. Sobat muda, tetapi yang keluar dari lisan Bilal tetap ahad, ahad, ahad. Di suatu pagi menjelang siang, seperti biasa Bilal digiring ke padang pasir, ke tempat penyiksaannya. Lalu datanglah Abu Bakar kepada mereka dan berkata,
Apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhannya adalah Allah?" Kemudian Abu Bakar berpaling kepada Umayyah bin Khalaf sambil menyerahkan uang dan ia berkata, "Terimalah uang ini sebagai tebusan, ini lebih tinggi dari harganya, dan bebaskanlah dia." Tampak sekali kelegaan dan kegembiraan Umayyah bin Khalaf dan para penyiksanya Bilal. Mereka sudah sangat jenuh menyiksa Bilal dan hampir putus asa. Mereka hanya butuh satu alasan kecil untuk melepaskan Bilal, tetapi yang mereka dapat malah uang yang sangat banyak. Dan itu membuat mereka sangat bahagia, sangat senang. Karena memang pada dasarnya mereka itu adalah seorang pedagang. Sobat muda, lalu setelah Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, Abu Bakar pun membawa Bilal ke hadapan Rasulullah SAW sekaligus mengumumkan pembebasannya dari status budak. Dan sekelompok kecil sahabat yang hadir saat itu sangat bergembira, seolah merayakan hari yang sangat besar. Dan hari itu memang hari yang sangat besar. Kenapa? Karena Bilal terusnya akan menjadi muadzin Rasulullah SAW. Sobat muda, ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, dan umat Islam pada saat itu bisa melaksanakan peribadahan tanpa gangguan dari pihak-pihak musuh, mulailah dicari cara bagaimana untuk mengumpulkan umat-umat Islam untuk melakukan sholat berjamaah. Berbagai usulan muncul, tetapi akhirnya dipilih cara yakni yang dikenal sebagai adzan. Ada beberapa riwayat tentang siapa yang pertama kali menyusun redaksi adzan tersebut. Tetapi yang jelas pilihan pertama Rasulullah SAW untuk melantukan adzannya adalah Bilal bin Rabah. Suaranya yang sangat merdu dan lantang dan penuh keharuan merupakan alasan utama Rasulullah SAW memilih Bilal. Karena siapapun yang mendengar merasa seperti disiram dengan air yang sangat dingin dan memberikan kesejukan di dalam nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hati. Sobat muda, Bilal adalah muadzin pertama di dalam Islam. Bahkan namanya kini dikenal oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak terkecuali namanya ini identik ketika Jumatan. Orang-orang mengatakan orang yang adzan ketika Jumatan adalah Bilal. Dan itu identik sampai saat ini. Sobat muda, pada hari wafatnya Rasulullah SAW dan saat itu beliau belum dimakamkan, Bilal mengumandangkan adzan seperti biasanya. Ketika sampai pada kalimat syahadah di mana Nabi SAW disebutkan, ia menangis dan banyak para sahabat lainnya menangis juga. Setelah beliau dikebumikan, Abu Bakar meminta Bilal untuk mengumandangkan adzan seperti biasanya. Tetapi Bilal menolak dan berkata, "Jika engkau dahulu memerdekakan aku agar aku selalu menyertaimu, itu memang seharusnya. Tetapi jika engkau memerdekakan aku karena Allah, maka izinkanlah aku bersama zat yang demi dia engkau memerdekakan aku." Abu Bakar mengatakan bahwa ia memerdekakannya karena Allah. Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan lagi menjadi muadzin setelah Rasulullah SAW wafat. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan seorang mukmin yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Maka izinkanlah aku untuk berjuang bersama para mujahid di Syam." Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar mengizinkan pergi ke Syam, dan dalam riwayat lainnya dinyatakan bahwa Abu Bakar mempertahankan tetap di Madinah, walau tidak sebagai muadzin. Dan baru pada masa Umar ia memaksa untuk berjihad di Syam. Walaupun Umar berusaha untuk mempertahankannya tetap tinggal di Madinah. Ketika Khalifah Umar berkunjung ke Syam, beberapa orang mendatanginya dan memohon agar Bilal untuk melantunkan adzan walaupun hanya satu kali saja. Mereka ini mungkin telah mendengar kisah kehidupan Bilal, tetapi sama sekali belum pernah mendengar azan Bilal. Mereka ingin tahu seperti apa sehingga Rasulullah SAW memilihnya sebagai muadzin pertama.
Ketika hal itu disampaikan kepada Umar, sebenarnya Bilal menolak, tetapi karena banyaknya orang yang memintanya, ia pun memenuhinya. Bilal naik ke menara dan memulai melantunkan azan. Para sahabat yang hadir banyak yang menangis. Mereka seolah dibawa kembali kepada suasana Rasulullah SAW ketika masih hidup. Dan yang paling keras tangisannya pada saat itu adalah Umar bin Khattab dan Bilal sendiri. Setelah ia selesai mengumandangkan azan itu, itulah terakhir kali Bilal melantunkan azan. Setelah itu ia berjuang di medan jihad sampai akhir hayatnya. Dan jenazahnya dimakamkan di bumi Damaskus. Sobat muda, itulah kisah Bilal radhiyallahu anhu. Begitu berat perjuangan Bilal dalam memeluk Islam, sehingga Bilal kuat di dalam keimanannya dan Bilal dijadikan muadzinnya Rasulullah SAW. Sobat muda, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Bilal radhiyallahu anhu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.